Halo sahabat semuanya, sama trader-trader semuanya. Kali ini admin mau buatkan tutorial cara menentukan take profit dan stop loss pada time frame H1. Dan untuk strateginya menggunakan teknik trendline ya, untuk menggunakan trendline di time frame H1 ya. Dan untuk pairnya itu bebas ya, bisa menggunakan pair apa saja ya. Dan cara cara menentukan trendline ya, simak video ini ya baik-baik ya. Untuk menentukan trendline itu tegapnya itu seperti ini teman-teman. Kalau seperti ini tidak boleh, seperti ini tidak boleh ya, harus seperti ini ya, seperti ini, seperti ini, seperti ini boleh, seperti ini boleh. Nah kalau seperti ini nggak boleh ya, seperti nggak boleh. Yang boleh seperti ini. Nah seperti ini masih boleh. Nah kiran seperti ini ya teman-teman, ini harus difahami ya. Nah, sudutnya seperti ini. Kalau seperti ini tidak boleh ya. Ini kalau misalkan bentuknya seperti ini, itu tidak perlu menggunakan trendline lagi ya, itu beda lagi. Perlu gunakan ini aja. Nah seperti ini. Nah jadi harus difahami untuk cara menentukan cara menggunakan trendline ya. Untuk pairnya itu biasa menggunakan time frame yang H1 ya, untuk trading H1, karena untuk day trade itu H1 ya. Dan cara menggunakannya di time frame H1, misalkan market seperti ini ya, market seperti ini, market situ ya, sebenarnya entry seperti ini. Ini entry seperti ini juga bisa teman-teman ya. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah rubah dulu ke line seperti ini ya. Nah rubah dulu ke line seperti ini. Ini H1 itu teknik scalper. H1 tidak bisa di hold di time frame H4 ya. Jadi harus difahami ya, H1 itu turunnya ke bawah ya. Kalau H4 turunnya ke H1, kalau H1 turunnya di M30. Nah seperti itu. Nah kalau kita sudah dapatkan seperti ini, kita tarik dulu seperti ini. Cari yang tajam ya, yang kemiringannya seperti tadi ya. Contohnya ini tajam, ini kita ambil dari sini juga bisa. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Kita rubah dulu ke candlestick. Nah seperti ini. Ini time frame H1. Nah kita perbaiki lagi di sini. Tadi kita sudah menunjukkan ke tajamannya ya. Nah seperti ini. Oke. Untuk trading H1 itu bisa disebut juga scalper ya. Dan sebelum video ini saya lanjutkan, harap dibaca deskripsi ya. Disclaimer, segala keuntungan atau kerugian di forex online di luar tanggung jawab saya, karena forex online berisiko tinggi. Dan buat teman-teman yang ingin follow signal, ada di deskripsi ya, channel telegram ya. Nah kalau kita lanjut ya, nah kalau sudah seperti ini, sudah kita dapatkan sudah seperti ini ya, entry-nya di mana? Entry-nya kita di area ini ya, area ini. Maka kita harus menggunakan namanya perhitungan untuk take profit dan stop loss ya. Misalkan kita entry setelah breakout ini ya, breakout ini kita entry di sini ya. Stop lossnya kira-kira berapa gitu ya, kira-kira stop lossnya berapa ya. Nah, stop loss perkiraan sekitar 40 pip ya, di low-nya di sini ya, di low-nya. Nah seperti ini. Nah kalau kita menggunakan stop loss 40 pip, maka take profitnya haruslah 40 pip juga ya. Nah kalau take profitnya hanya perkiraan 20 pip, maka kita tidak perlu entry ya teman-teman ya. Itu tidak perlu entry. Yang kita entrykan itu yang dapat RR ini ya, risk dan rewardsnya ini ya. Walaupun profit running ya, running sekitar 30 pip ya, tapi kita nggak dapat RR-nya, itu kita nggak entry ya, kita nggak entry. Dan kita kembali lagi ya. Untuk take profitnya kan mestinya kan di sini ya, di area ini ya, area ini.
Ini area take profit ya, area take profit 1 ya, take profit 1 kan seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini area take profit 1, kita balikkan candlestick ya, area take profit 1. Misalkan kita buat seperti ini, kita rubah dulu ke warna hijau ya. Jadi ini simak video ini baik-baik ya, agar tidak gagal paham ya, untuk trading di scalper ya. Scalper juga perlu ini ya teman-teman ya, perlu namanya risk dan rewardsnya ya. Nah take profit di area ini, dan stop lossnya berapa gitu ya. Stop lossnya kita hitung di area sini, di bawah line sini. Nah stop lossnya sekitar 38 pip ya, 38 pip. Nah kalau kita entry di area sini, take profitnya berapa? 35 pip. Maka kita tidak ambil ya. Kenapa tidak ambil? Karena kita nggak dapat ini. Kalau SL nya 30 pip ya, maka take profitnya mestinya adalah di atas 30 pip, bisa 40 pip, 50 pip, atau 60 pip ya. Nah seperti itu. Kalau SL nya 30 pip, kita dapatkan SL 30 pip, SL 30 pip. Ini SL ya, T nya 1:1. Kita nggak bisa seperti ini ya. Gini biasanya kita akan di akumulasinya akan rugi ya, rugi. Kenapa? Karena kita nggak dapat keuntungan 2 kali lipat ya, atau 1,5 lipat. Nah seperti itu, jadi nggak diambil ya. Nah seperti ini, kita nggak ambil ya, karena take profitnya dengan stop lossnya itu 1:1 ya. Nah kalau untuk yang menguntungkan, kita cari yang mendapatkan take profit 2 atau 1,5, minimal 1,5. Nah kalau kita kena stop loss untuk entry yang kedua, maka kita masih dapat untung ya, masih dapat untung walaupun itu setengahnya yang tadi. Nah seperti itu, jadi paham ya. Nah hitung-hitungannya seperti ini ya teman-teman ya. SL 30, TP 40. Oke, entry pertama kita untung 40 pip ya, untung 40 pip. Nah entry kedua kena SL lagi 30 pip. Nah ini ada masih sisa 10 pip ya. Nah seperti itu. Dan untuk entry kedua, entry ketiga kita dapat 40 pip, jadi kita untung, masih untung 50 pip. Nah seperti itu. Jadi harus ada hitung-hitungannya seperti itu. Kalau tidak seperti itu, maka kita tidak akan mendapatkan keuntungan yang lebih ya. Oke, paham ya. Nah, untuk time frame H1 scalper itu take profitnya berapa Pak? Take profit scalper untuk H1 itu biasanya itu perkiraan itu 30 sampai 60 pip, tapi harus mengukur stop lossnya ya. Kalau stop lossnya 15 pip, maka take profitnya bisa 30 pip. Nah seperti itu. Nah kalau untuk stop loss ideal itu ya memang 30 pip, maka take profitnya bisa perkiraan 40 atau 60 pip. Nah seperti itu ya. Nah kalau kita nggak dapat RR yang seperti itu, maka kita nggak entry. Nah seperti itu ya. Kita contohnya seperti ini, contohnya seperti ini ya. Taruh kita entry seperti ini ya teman-teman ya. Kita entry seperti ini. Yang breakout seperti ini. Ini scalper ya. Jadi nggak bisa top profitnya ini nggak bisa seperti itu ya. Kalau scalper ya harusnya scalper ya. Dan kita hitung dulu
apakah menguntungkan atau tidak. Kalau menguntungkan ambil, kalau nggak menguntungkan cari pair lain. Nah seperti itu. Nah untuk take profitnya kita hitung aja ya dari sini. Misalkan entry-nya di sini ya, sekitar 30 pip, stop lossnya berapa? 20 pip. Nah itu masih menguntungkan ya. Nah seperti itu. Nah seperti ini, stop lossnya di sini, entry-nya di area situ ya. Nah seperti ini, masih menguntungkan ya ketika satu ya. Dan untuk menentukan take profit kan seperti biasa ya, kita buat seperti ini di area ini ya, di area ini, area yang SNR yang terdekat ya. Nah seperti ini. Nah, misalkan ini entry di sini, maka take profitnya di area sini dan stop lossnya di area sini, itu masih menguntungkan ya. Nah seperti itu, entry, stop loss, take profit. Nah masih dapat untung ya. Jadi untuk A1 itu A1. Kalau untuk M30 apakah bisa menggunakan M30? Tentu bisa ya, sampai M15 itu bisa ya, sampai M15 itu bisa. Jadi terserah ya. Nah seperti ini. Misalkan ini M15 ya, kita cari M15 entry, M15. Nah seperti ini, buat take profit. Nah misalkan breakout di sini ya, breakout di sini, maka take profitnya tinggal atur ya, tinggal atur di seperti ini, cari yang, nah seperti ini, di sini entry-nya di breakout yang ini. Bisa ngatur lagi, tergantung Anda menggunakan time frame yang mana. Nah seperti ini, kita buat ini dua ini ya, dua SNR, kemudian ini breakout, take profit, stop loss. Nah seperti itu, bisa menggunakan time frame M15, M30, H1 ya. Untuk M5 nya memang tidak boleh ya, minimal ya, minimal paling kecil time frame itu M15. Nah seperti itu untuk entry scalper ya. Jadi untuk pairnya itu bebas ya, bebas. Nah untuk rekomendasi time frame yang paling bagus untuk scalper itu time frame berapa Pak? Ya mestinya H1 ya, H1 itu paling rekomendasi menurut saya ya, karena H1 untuk time frame seperti H1 itu kita mendapatkan take profit yang lebih banyak. Nah seperti ini, kita menggunakan mendapatkan take profit lebih banyak ya, dan nilainya itu lebih plus ya, lebih plus karena RR-nya lebih bagus. Nah seperti ini, misalkan kita entry sudah breakout di area ini ya, breakout di area sini, kita taruhlah stop loss di area sini, stop lossnya sekitar 50 pip, dan untuk take profitnya tinggal rubah SNR yang terdekat. Nah seperti ini, kita bisa mendapatkan keuntungan masih 70 pip. Nah itu sangat menguntungkan ya. Nah, kalau memang sudah sangatlah mahir ya, itu untuk stop lossnya itu bisa di area sini ya teman-teman ya, itu kalau sudah memang mahir ya. Nah seperti ini, sudah breakout itu bisa dirubah seperti ini, dan cari area seperti ini yang istilahnya ini area yang tajam-tajam ya, area yang tajam-tajam itu di atasnya seperti ini. Nah seperti di atasnya seperti itu 5 pip ya, 5 pip dari ekornya. Nah seperti itu tuh cara menghemat SL. Nah biasanya itu ya memang kena SL-nya baru marketnya turun ya. Nah untuk lebih amannya ya di area sini, karena forex ini tidak ada yang pasti ya, jadi harus pandai-pandai sendiri ya untuk mengukurnya ya. Saya contoh lagi ya, contohnya seperti ini, contohnya seperti ini teman-teman ya. Misalkan teman-teman entry di area sini ya, kita rubah candlestick seperti ini, rubah ke line ya, cari yang tajam-tajam seperti ini, satu. Nah rubah dari candlestick ya. Nah misalkan seperti ini ya,
Nah, kalau breakout di sini ya, stop lossnya kan di area sini. Itu masih dapat ya keuntungannya. Nah, stop loss untuk take profitnya bisa di area sini ya. Itu masih keuntungan berapa ya? 40 pip ya. 40 pip dengan stop loss 20 pip. Nah, itu keuntungan 1:1 ya. Nah, untuk tutorial video trend Hasight itu ada banyak ya di video YouTube. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Besok admin akan buatkan tutorial lagi untuk selanjutnya ya. Oke, terima kasih.